Nah, hari ini karena hari Kamis kemarin itu adalah hari kenaikan dan minggu depan adalah hari Pentakosta, jadi mau nggak mau saya harus berkhotbah kenaikan. Itu apa boleh buat, terpaksa. Karena hari Minggu kemarin I juga preach kenaikan 6 kali. Jadi saya hari Kamis kemarin itu berkhotbah 6 kali. 6 kali khotbahnya kenaikan semuanya lagi. Jadi kepala saya penuh dengan berita kenaikan. Kita akan membahas tentang kenaikan. So let's talk about this. Apa pentingnya? What is the importance of the ascensions of Christ for Christianity? Apa pentingnya hal ini? Nah, saudara mesti mengerti bahwa kenaikan Yesus Kristus itu memang di abad pertama tidak terlalu banyak dirayakan. Dia baru mulai dirayakan abad kedua, tapi nggak terlalu dirayakan. Paling banyak dirayakan mulai masuk abad keempat, di mana mereka merayakannya sebagai satu posisi penting. Ya, pada waktu abad keempat itu sudah terbagi dua ya, sejarah gereja. Itu sudah ada gereja barat dan ada gereja timur. You know that, right? Kalau sudah tahu itu gereja barat itu adalah Catholic Rome. Dan kemudian gereja sebelah timur itu Orthodox. Ada Assyrian Orthodox, Egypt Orthodox atau Coptic. Ataupun ada banyak, ada Ethiopian Orthodox, ada Greek Orthodox. Dan semua gereja Orthodox itu termasuk gereja timur. Nah, kita tidak akan mendiskusikan sejarah itu. Kita mau mendiskusikan apa sih sebenarnya pentingnya. Kita baca yuk. Kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Nah, cuma Lukas barangkali yang menjelaskan kenaikan Yesus secara detail. Karena Lukas memang seorang ahli sejarah. Jadi Lukas satu-satunya orang yang menceritakan Yesus secara komplit dari lahirnya sampai naiknya, ya kan? Jadi cuma Lukas. Markus nggak ada tuh kelahiran Yesus, nggak ada. Apalagi kenaikan. Markus tuh cuma bangkit, tuh selesai, dia nggak ngomong lagi, gitu kan? Matius ada. Matius tidak menceritakan kelahiran. Matius cuma menceritakan nubuatan bahwa Maria mengandung, tapi kemudian cerita orang Majus itu Yesus sudah umur 2 tahun ya, jadi bukan kelahiran. Sedangkan Yohanes sama sekali tidak memperbincangkan hal tersebut sama sekali. Tapi kalau Lukas detail dari apa, malaikat datang pada Maria waktu Maria masih umur 16 tahun, malaikat kasih tahu namanya siapa sampai dia naik ke surga. Nah, bagi Lukas mengakhiri Injil Lukas dengan kenaikan Kristus, which is itu akan kita baca Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Dan dia juga memulai buku yang kedua, which is kitab Kisah Para Rasul, itu juga dengan kenaikan Yesus ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sekarang kita akan baca kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca ayatnya yang kita akan baca ayatnya ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Saya baca, sudah sering baca kan, tapi kali ini saya baca kok menarik aja. Coba kita lihat ya. Saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, coba lihat dulu. Yang pertama saya beritahu dulu pada saudara. Ada 2 hal yang ganjil di sini. Bilang dulu ganjil. Maksudnya this is not usual. Ada 2 hal yang tidak biasa. It's not usual. Apa itu yang tidak biasa? Yesus memberkati murid-muridnya. Itu nggak biasa. Coba saudara baca dari semua Injil. Ada nggak ayat yang berkata lalu Yesus memberkati Petrus, Yohanes? Nggak ada. Kata Yesus memberkati mereka itu nggak ada. Nggak ada. Never happens. Kali ini terjadi. Dan waktu dia memberkatinya udah pas ending. Dia udah mulai ke sorga, angkat tangannya, memberkati mereka, kemudian dia terangkat. Itu aja. Dan mereka dibilang departed, terpisah mereka karena pemberkatan itu. Itu yang pertama. Saya sudah bilang kan, Yesus
kata Yesus memberkati orang di Injil itu cuma ada 2 kali. Satu Yesus memberkati anak-anak, cuman itu aja. Yang lain tidak pernah muncul kata Yesus memberkati. Anehnya kali ini muncul, berarti memang there is a blessing in the ascension. Dia naik, dia memberkati. Nanti saya akan beritahu apa berkatnya, apa pemberiannya. Tapi hal yang janggal kedua adalah apa tiba-tiba? Nah itu ayatnya yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. So the disciple worship Jesus. Itu hal janggal yang kedua. Pernahkah saudara baca di Injil bahwa murid-murid Yesus menyembah Yesus? Gak pernah kan? Saudara lihat saya, masa sih John? Saudara kayaknya mencurigai saya deh. Karena 2 kata tadi saudara pikir biasa kayak tadi. Cuman Yesus memberkati itu cuma 1 kali ini aja. Kemudian murid menyembah cuma 1 kali ini juga. Nggak ada. Non-exist. Jadi tidak pernah ada di Injil bahwa murid menyembah Yesus. Enggak. Baru kali ini murid-muridnya menyembah dia. So narasi Lukas jelas. Lukas mau beritahu kepada kita bahwa hal yang janggal ini, not usual ini, menunjukkan there is a new era coming to them. Ada satu era baru sedang melanda mereka. Mereka sedang masuk kepada sebuah musim baru, sebuah realita baru. Apa itu? Nah ini yang kita mau pelajari sekarang. Apa realita baru dengan kenaikan Yesus? Itu penting. Begini, kalau Yesus adalah Allah, udah selesai. Kita udah tahu itu, dia Allah. Tapi kalau dia jadi manusia, ini dia. Fase kehidupan Yesus sebagai manusia ada 4. Sebagai manusia. Fase yang pertama itu kita sebut fase inkarnasi. Namanya incarnation stage. Jadi fase Allah menjelma menjadi manusia. Jadi dia Allah, tapi menjelma jadi manusia lewat kelahirannya. So di incarnation itu ada the birth of Christ, the growth of Jesus waktu dia masih kecil sampai dia jadi besar. Jadi ada fase itu. Dia punya fase itu. Disebut sebagai incarnation stage. Nah setelah incarnation stage ada fase yang kedua, yaitu crucifixion stage. Ya. Ada pokoknya semua yang saya bilang ada shen-shennya belakangnya lah ya. Crucifixion itu artinya adalah fase penyalipan, ya toh? Di situ dia mati untuk menebus dosa manusia. Tapi kan cuma 3 hari dia mati. Habis itu masuk pada stage-nya yang ketiga, namanya resurrection stage, ya kan? Kebangkitan. Tapi nggak cukup cuma sampai di situ. Nah, fase yang berikut ini ternyata fase kenaikan yang disebut dengan ascension ini itu fase yang khusus. Namanya saudara akan kenal, namanya coronation stage. Dari kata corona, namanya coronation stage. Itu tahu ya kan? Oke. Stage yang pertama adalah incarnation. Yang kedua adalah crucifixion. Yang ketiga adalah resurrection. Nah sekarang yang ketiga namanya coronation. Apa artinya coronation? Coronation itu adalah sebenarnya kata penyematan mahkota itu. Jadi kalau raja dilantik, rajanya diberi apa? Mahkota. Jadi kenaikan Yesus itu penting buat gereja ketahui, sebab disitulah Yesus bukan lagi anak tukang kayu. Dia bukan lagi penebus. Setelah coronationnya, He is the King of Kings. So in His coronation, makanya kalau orang udah lihat Yesus duduk di atas tahta, corona nggak penting. Di zaman corona, saudara harus melihat coronations of the King. Karena kalau kita lihat Yesus menjadi raja, itu berarti dia mengendalikan segala sesuatu. Jadi kalau jemaat gagal melihat Yesus mengendalikan segala sesuatu, saudara cemas, saudara gelisah, saudara tidak percaya, saudara bingung, saudara bimbang. Tapi begitu saudara lihat Yesus duduk di atas tahta, selesai. His greatness, His power. Nah, kita mau lihat di coronation ini. Nah, istilah coronation itu adalah, saya pinjam istilah Daud. Kata coronation itu adalah istilah yang dipakai untuk peneguhan Mesias sebenarnya. Itu tertulis di Mazmur 110. Nah, kita tidak akan baca ke situ.
Gak usah lah, gak penting pengetahuan itu. Tapi ya untuk tahu boleh ya. Mazmur 110 ayat yang pertama. Itu jelas. Di situ dibilang Tuhan berbicara kepada Allah. Aneh kan? Jadi Allah di situ referring kepada Yesus. And Tuhan JHVH talk to Adonai. Itu dua kata yang sama. Ya kan, Adonai itu adalah Tuhan, ya. Kalau sudah baca di Mazmur 10 ayat 10, boleh cek bahasa aslinya. Jadi berarti seperti Allah Bapa mengatakan kepada Yesus bahwa engkau diurapi dan engkau akan kududukan di atas tahta sampai engkau menghancurkan semua musuh-musuhmu. Nanti kita akan bahas itu sebentar. Jadi begini, kenaikan Yesus ke sorga itu fase yang kita sebut dengan glorification, fase kemuliaan. Dia dimuliakan. Kalau saudara nggak lihat Yesus sebagai pribadi yang dimuliakan, berat. Saudara hanya akan lihat bahwa saudara adalah korban. Kita harus ganti dong. Kita bukan victim, kita victors, right? Ya, seringkali kita berdoa sebagai korban. Kita harus tukar cara doanya kita. Kita nggak berdoa sebagai korban atau orang sebagai victim. Kita berdoa sebagai pemenang. Kita berdoa sebagai orang-orang yang menang. Mengapa? Karena Yesus duduk di atas tahta. Oke, kita baca ayatnya. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Kita perlu baca ya, coba. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Jadi ini jelas Yesus kan, yang duduk di sebelah kanan Allah. Itu istilah dipinjam dari mana tadi? Yang saya bilang tadi itu Mazmur 110 ayatnya yang pertama itu bilang, ya, yang duduk di sebelah kanan Allah. Itu menunjukkan the positions of power and authority. Sebelah kanan Allah. Setelah apa? Ia naik ke sorga. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, haleluya. Jadi dia naik ke sorga supaya semua malaikat, semua kuasa, kata kekuatan sudah punya arti authority, semua kuasa otoritas ditaklukkan kepada siapa? Yesus. Jadi Yesus sekarang adalah mengatasi semua kekuatan, otoritas, semua malaikat. Dia raja di atas segala raja. Itu jelas. Jelas. Tambah lagi lah satu ayat supaya sudah lebih yakin. Dari wajah kurang yakin bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Oke, di kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10. Kita baca, sudah boleh baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mau baca ayat 12 saja langsung. Jadi Ibrani 10 ayat 12. Coba kita lihat. Betul oke? Nah ini dia. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk. Siapa ini? Yesus ya. Duduk untuk selama-lamanya. Sekali lagi kata dipakai itu. Di sebelah kanan Allah. Again, a place of authority and power. Ayat 13. Ini dia. Apa yang terjadi? Ayat 13. Dan sekarang, lagi. Bilang dulu sekarang. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Jadi kenaikan Kristus itu betul-betul adalah sebuah statement of power. Dia mau beritahu buat kita gini bahwa Yesus ini raja. Dia raja di atas segala raja. Makanya namanya adalah Coronations of the King. Nah, kalau sudah perhatikan hal ini, kita mengerti bahwa kenaikannya itu penting buat kita supaya gereja tahu bahwa Yesus sekarang adalah raja. Tapi dia bukan cuma raja biasa. Oke, Mazmur 110. Coba lihat Mazmur 110. Kemudian lihat judulnya. Dia bukan cuma raja biasa. Dia raja yang agak berbeda sama raja yang biasa. Raja apa dia? Dia adalah raja imam. He is a priestly king.
Dia raja, tapi dia juga imam. Loh, dia bikin apa sekarang? Bukankah dia sudah menyelesaikan tugas keimamatannya? Bukankah dia sudah tebus kita dari dosa? Bukankah dia sudah melakukannya? Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Dia naik ke sorga. Dia mengerjakan sebuah pelayanan yang baru. Dan nama pelayanannya amazing sih. Dia menjadi apa saudara? Advokat buat kita. Dia menjadi apa? Advokat. Apa itu advokat? Pembela kan? Tidak cukup hanya pembela. Dia berdiri di hadapan Bapa atas nama saudara. Jadi bayangkan, saya waktu mengerti kebenaran ini, seluruh hidup saya berbeda. Makanya saya nggak takut masa susah, saya nggak takut masa kelam, gelap, karena saya tahu ada Yesus yang berdiri di depan Bapa sambil berkata begini, Jonathan is with me. Oke, dia mungkin bego, mungkin dia jatuh dalam dosa, mungkin dia salah, tapi he is with me. Jadi oke, berkati dia seperti engkau berkati aku. Terima dia seperti engkau terima aku. Kira-kira itu bahasa yang dipakai Yesus di hadapan Bapa. Pernah dengar istilah nggak? Bahwa dia menjadi juru syafaat buat kita. Nah itu semua bahasa yang dipakai. He is intercessor. Dia interceding buat kita. Mungkin kita baca ayatnya kali ya. Dan wajah saudara kayaknya, apa sih ini? Jadi kenaikan Yesus untuk dia memulai sebuah pelayanan yang baru. Yaitu sebagai Raja Imam. Dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai advokat buat kita. Di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Coba kita lihat ayat tersebut. Ya, 1 Yohanes 2, ayatnya yang pertama. Coba lihat dulu. Menarik banget ayat ini ya, coba kita baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Waktu saya pertama bahasa ini, ya dosa lagi. Tapi ternyata nggak begitu idenya. Idenya dia bilang begini, namun jika seorang berbuat dosa, seorang berbuat dosa, dia bilang ini, iya nggak usah kaget, nggak usah panik, karena dia bilang gini, kita mempunyai, yaitu seorang pengantara. Kata pengantara ini yang diterjemahkan dalam bahasa King James, advocate. Boleh nggak? Coba lihat kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ada nggak? Jefta ada nggak terjemahan bahasa Inggrisnya? Kalau ada, if it's there, okay? Itu dia bilang tuh, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Okay? Jadi kita punya apa? Advocate. Dia tetap mengerjakan tugas keimamatan yang berbeda. So he is now standing before the Father for you. So whatever you actually do in this world, it won't matter now, because what you do is actually you have the advocate who will advocate for you. Who, like I said, dia akan berbicara pada Bapa. Hey, Bapa, dia ada bersama dengan aku. Itu bukan berarti saudara ada izin buat dosa kan? Bukan. Sebab ini dia nih. Waktu kita tahu kita punya perantara yang seperti itu, dia beritahu di depan, kamu udah gak pengen lagi berbuat dosa. Ngapain? Karena dosa tidak lagi menjadi harm buat saudara. Karena Yesus sudah selesaikan semuanya buat saudara. Saudara akan berdiri di hadapan Tuhan. Gak perlu takut kalau kita ajar ini, karena ini adalah sebuah kebenaran yang memerdekakan. Orang bilang, kamu ngajar ini, orang nanti akan berbuat dosa. Enggak. Saya udah belajar, kalau orang mengerti kebenaran ini, mereka akan bersuka cita, karena kan tidak mau lagi berbuat dosa. Ngapain? Sebab semua dosa telah terselesaikan. Kata advocate di situ, itu aneh banget. Tahu nggak diterjemahkan dari bahasa apa? Katanya sama dengan yang dipakai untuk Roh Kudus. Masih ingat Yesus bilang, aku akan mengirimkan penghibur bagimu. Itu bahasa aslinya menggunakan kata parakletos. Someone that come alongside to consult you, to encourage you, to help you to conquer your situations of pain and suffering and sorrow. Jadi dia come alongside. Nah, kata yang sama dipakai di situ, katanya adalah parakletos. Jadi dia datang di samping kita. Nah, kalau sekarang dia nggak di samping kita kan,
Dia di atas sana, tapi dia berdiri seolah kita ada di samping dia di hadapan Bapa sambil berkata gini, "Hey, Jonathan is with me, so don't worry, Father." Okay, he is now kampungan, okay, dia jatuh bangun, but he'll be alright because he is with me. Saya akan tolong dia lewati masa sukar ini. Ya, modo kamu kampungan, modo nggak tahu itu kampungan apa. Okay, so saudara lihat bahwa di sini Yesus mengerjakan apa yang disebut dengan tugas Raja Imam. Sekarang yang ketiga dan yang terakhir. Yesus naik ke sorga, dia kemudian memberi hadiah-hadiah. Dia bring gift. Kita baca ayatnya. Itu terambil dari Efesus pasalnya yang keempat. Kita baca dari ayat berapa enaknya? Tuh. Ayat 10 lah. Ayat 10 kita baca. Ayat 10 tentang Yesus. Ini kata yang dipakai. Ini sebenarnya mengutip kitab Mazmur juga, tapi Mazmur 46. Mazmur 46 ini juga adalah coronation psalms. Ini adalah Mazmur yang diberikan kalau raja dinobatkan gitu. Oke, ini dibilang begini. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Oke. Mungkin dari ayat 9 deh, biar tahu. Oke, ayat 9. Soalnya kalau ayat 11 sudah dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Oke. Dibilang begini. Bukankah ia telah naik bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Siapa ini? Yesus. Dia naik. Nah, apa yang dia bawa itu penting buat kita. Ayat yang ke-8. Jadi kita baca ayat 10, 9, 8. Oke. Ini dia. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan apa? Pemberian kepada manusia. Jadi ada dua hal yang terjadi. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dua hal yang terjadi. Hal yang pertama adalah ia membawa tawanan-tawanan. Siapa nih tawanan-tawanan? Oke, ini pengetahuan, tapi oke lah, mesti dikasih tahu supaya sudah tahu. Jadi waktu Yesus mati, dia pergi ke Hades. Tahu artinya Hades? Hades itu disebut sebagai dunia orang mati. Dunia orang mati itu tadinya sebelum Yesus mati dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Jadi iblis yang kuasai dunia orang mati itu tempat tawanan. Waktu Yesus mati, dia masuk ke tempat tawanan itu, jelas dong. Iblis dikalahkan, udah pasti kan. Nah, apa yang Yesus buat adalah ini dia ini. Orang benar yang mati sebelum Yesus. Itu dengar saya baik. Itu diambil oleh Yesus. Kemudian dia bawa mereka. Mereka ini disebut apa? Tawanan-tawanan dari perjanjian lama yang terkurung di situ. Yesus mengambil mereka. Kemudian dia bawa ke tempat yang berbeda. Jadi dunia orang mati bagi orang percaya bukan Hades lagi. Dunia orang mati bagi orang percaya kita kenal namanya apa? Paradise. Oke, namanya jadi apa? Paradise. Tempat orang benar disimpan kalau dia mati, ditaruh di situ. Masih ingat Yesus waktu apa? Penyamun. Bahasanya lama banget ya, penyamun loh, padahal itu maksudnya penjahat lah ya. Nah, penjahat di sebelahnya berkata apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Firdaus. Bahasa Indonesia Paradise, itu Firdaus. Jadi kemudian Firdaus itu ada, tapi dia bukan lagi di dunia orang mati. Dia tempatnya sudah berbeda. Bukan lagi bersama-sama dengan semua orang yang mati biasa, enggak. Ini udah orang benar yang mati, disimpan di situ. Jadi itu yang pertama dia buat. Dia membawa tawanan, kata ke atas itu adalah pada sebuah tempat, kita nggak tahu di mana ya. Tapi itu bukan sorga, nggak usah khawatir ya. Sebuah tempat ditaruh di situ. Nanti kalau sudah dihakimi baru saudara bakal ke sorga. Tapi yang di bawah sini adalah dia membawa naik tawanan-tawanan. Orang berkata, kok bisa ya? Itu dia uniknya penebusan Yesus tuh gini.
Yesus itu bukan cuma menebus ke depan. Seorang berpikir kan, dia mati, kemudian dia menebus ke depan. Misalnya kita, enggak. Yesus waktu mati, dia menebus ke belakang. Ibrani 9 tulis itu dengan jelas. Saya tidak punya waktu untuk jelas. Itu ada makna teologi. Tapi dia menebus ke belakang. Oke, saya mesti cepat karena kita punya waktu gak banyak. Jadi itu yang dia bawa. Dia bawa tawanan ke atas. Siap? Nah, kemudian Alkitab beritahukan kepada kita, setelah dia bawa tawanan-tawanan ke atas, ia memberikan pemberian kepada manusia. Apa yang dia berikan kepada manusia? Itu karunia perlengkapan untuk menyelesaikan kehendak Allah. Karunia-karunia itulah yang disebut di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat dulu. Dialah yang memberikan baik apa? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini dibilang diberikan kepada orang percaya supaya mereka memperlengkapi orang percaya. Ayat 12, oke? Ayat 12, siap. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi begini, oke. Dia naik ke atas, dia berikan karunia buat kita supaya kita mengerjakan pekerjaan pelayanan. Kepada siapa itu diberikan? Orang kudus, kita. Siapa orang kudus? Kita semua. Bukan cuma satu orang. Kita semuanya. Jadi semuanya harus berfungsi dalam pelayanan. Makanya ascension ini penting bagi orang percaya. Kenaikan Yesus ke sorga ini penting buat kita. Sebab itu sekarang waktu dia naik, dia berkata begini, semua orang kudus adalah pelayan Tuhan. Gitu. Oh, jadi bukan pendetanya saja. Ya, pendetanya iya, tapi sama semua orang kudus. Makanya di Garam kita mempercayai semua kita adalah pelayan Tuhan. Iya, itu jelas. Buat apa? Untuk kita masuk lebih jauh, kita mesti tahu sebab kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu kalau istilah militernya itu mereka menyebutnya dengan kata ini, sertijab. Tahu sertijab nggak? Sertijab itu serah terima jabatan. Jadi kalau Pangdam mau diganti, itu sertijab namanya. Pangdam baru datang, Pangdam yang lama apa? Menyerahkan jabatannya. Nah, itu kan bukan cuma jabatan dikasih. Saya pikir cuma kasih tongkat komando. Enggak. Yang dia kasih kerjaan. Yang dia kasih nih beresin nih. Kalau misalnya di Makassar nih beresin nih itu yang apa tentara-tentara bekas DITI yang sekarang menjelma menjadi IS nih, beresin nih mereka nih. Yang sekarang di perbatasan itu jadi gitu ya. Jadi mereka bukan cuma terima apa? Bukan cuma terima jabatan, mereka terima pekerjaan. Nah, itu jelas. Nah, kita sebagai orang percaya harus mengerti hal tersebut. Bahwa Tuhan berikan kepada saudara pekerjaan-pekerjaan. Dan Alkitab bilang begini. Yesus berkata, adalah lebih baik bagiku jika aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengirimkan apa? Roh Kudus kepadamu. Minggu depan kita akan bahas itu. Kalau berikan Roh Kudus kepadamu. Terus dia bilang ini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, sebab aku apa? Pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Itu jelas. Jadi gini, kenaikan Yesus sebenarnya adalah merupakan saat Tuhan berkata gini, sekarang kamu umatku, lakukanlah pekerjaan pelayanan. Sembuhkan orang sakit, tolong orang yang susah, selamatkan jiwa. Mengapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya.